dari Stikes Santa Elizabeth Medan, kelas B dengan NIM 032021-059. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Maria Puji Astuti Simbolon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem integumen. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu arti dari sistem integumen? Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh, yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara tubuh. Fungsi dari sistem integumen adalah, sistem integumen ini banyak melakukan fungsi vital, diantaranya 1. Perlindungan struktur tubuh bagian dalam, di mana kulit mempertahankan integritas permukaan tubuh dengan migrasi dan sedin, sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifkan mekanisme pergantian sel normal pada kulit. Yang kedua, ada persepsi sensorik, di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari akal saraf, sehingga memberikan sensasi area tertentu dari kulit yang disebut dengan dermaton serabut. Ini akan mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh, di mana kulit membantu mengontrol suhu tubuh seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah yang melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit akan melebar sehingga meningkatkan aliran darah yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. Yang keempat, ada ekskresi beberapa cairan tubuh, di mana kulit juga merupakan organ ekskresi sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laktat. Dalam integumen terdapat 3 lapisan kulit, di mana 2 lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis, gambarnya yang ini ya teman-teman, dan dermis yang ini, dan ini dermis terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkutan atau kadang disebut dengan hipodermis. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar yang ketebalannya bervariasi, kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan shawl. Epidermis ini tembus pandang sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Di dalam lapisan ini terdiri stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang inilah gambarnya. Di mana lapisan ini merupakan lapisan terluar yang terdiri juga dari membran sel yang tersusun rapat oleh keraten. Yang kedua, ada stratum lucidum atau lapisan bening. Untuk gambarnya yang ini ya teman-teman, inilah yang disebut dengan lapisan bening, di mana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. Yang ketiga, ada stratum granulosum atau lapisan granular, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. Yang keempat, ada stratum spinosum atau lapisan berduri. Gambarnya yang ini ya teman-teman, yang ini. Nah, di mana lapisan ini juga akan membantu pembentukan keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Yang kelima, ada stratum balaceae atau lapisan basal. Untuk gambarnya yang ini. Inilah lapisan basal, yang merupakan lapisan terdalam yang menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel keratin superficial. Pada lapisan ini terdapat melasonil, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dan radiasi. Yang berikutnya, yang kedua, ada dermis. Dermis ini gambarnya teman-teman. Dermis ini disebut juga corium yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh darah limpatik, saraf, dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki 2 lapisan. Yang pertama, dermis papiler, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari papila yang menghubungkan dermis dan epidermis. Lapisan ini juga mengandung karakteristik tonjolan-tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari tangan dan kaki dalam mencengkram permukaan. Yang berikutnya, yang kedua, ada dermis retikuler, di mana lapisan ini menutupi lapisan jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen, sehingga memberikan kekuatan, struktur, dan elastisitas pada kulit. Yang ketiga, ada subkutan atau hipodermis, yang gambarnya ini.
Ini subkutan atau hipodermis ini adalah di mana lapisan jaringan subkutan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut dengan lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah saraf yang lebih besar serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Lapisan lemak subkutan ini terletak pada otot dan tulang. Selanjutnya, jaringan subkutan ini adalah fungsinya itu untuk insulasi, penyerap shock, dan penyimpanan penyerapan energi. Adapun mekanisme dari sistem integumen yaitu mekanisme sensasi pada kulit, misalnya sensasi pada tekanan. Dimulai dengan adanya tekanan pada kulit sehingga korpusa facinia atau ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk sehingga terjadilah depolarisasi, di mana keadaan saraf akan menjalankan rangsangan yang masuk dan keluar sehingga terbentuknya potensial aksi yang dihanturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak. Sehingga impuls diolah maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan salam sejahtera.